Shalom dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, dosen penguji kinerja guru. Perkenalkan, nama saya Lamri Sihotang dengan NIM 1520201041467. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Kristen di RPTK Iyaken Ambon. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober 2025, di SMP Negeri 124 Jakarta, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi nilai-nilai Kristiani pegangan hidupku. Materi ini untuk pelajaran SMP kelas 7 semester 2. Sekian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak. Halo. Apa kabar kalian? Baik. Yes. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, bagaimana kita awali dengan memuji Tuhan dulu? Kita berdoa. Yuk, kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Semua nyanyi ya. Oke. Kita semua sikap doa. Kita nyanyikan pujian. Katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, bapaklah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita maju ke depan menuju di dalam doa. Marilah kita semua bersatu dalam Bapak, terima kasih atas Tuhan ini pada hari ini, sehingga kami bisa bertemu di sini. Tolong bukalah hati kami sehingga kami bisa menerima firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih. Dan kita sebelum kita belajar antara salahkan bisa kita menyanyikan satu lagu nasional. Oke, kita yang tahu lagu nasional, yang kalian tahu apa? Yuk, yang cinta tanah air. Ayo, ayo. Masih ingat nggak lagunya? Ku tidak lupakan Suaranya. terkenal selama hidup. Biarpun saya pergi jauh, Suaranya makin kencang. biarkan hilang dari hati. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, anak-anak, lagu ini mengingatkan kita untuk cinta tanah air. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran kita
Ibu absen dulu ya. Greta, Hadir. Fani, Hadir. Tania, Hadir. Grace, Hadir. oke, yes, Uta, Hadir. oke. Mencintai bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, dan itu termasuk nilai. Itu termasuk nilai kebangsaan. Nah, kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani adalah pegangan hidupku. Ini akan materi kita di bab 7. Tapi sebelumnya biar seru, bagaimana kalau kita ada ice breaking dulu? Nah, ibu kalau ngomong begini, halo, kalian jawab hai, gitu ya. Kalau ibu Ramlis katakan hai, kalian jawab halo. Ingat ya. Siap? Siap. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo halo hai. Hai hai halo. Hello hello hai. Hai hai halo. Kurang konsentrasi sekali lagi. Halo. Hai. Hai hai. Halo. Halo halo. Hai hai. Nah, oke, karena sudah konsentrasi, biar lebih fokus kita tepuk fokus. Siap ya? Ya, 1 dan 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, biar lebih semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sebelum kita belajar, kita harus siap dulu. Masih ingat apa kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai? Ada kesepakatan kelas. Apa itu tanya? Kesepakatannya? 1. Kita nggak boleh ngobrol saat guru menjelaskan sesuatu. Terus 2. Kita juga harus mendengarkan guru. Terus 3 juga Belajar sungguh-sungguh. iya harus belajar sungguh-sungguh, nggak boleh makan di kelas itu. Oke, tidak mau di kelas itu ya, dilakukan kesepakatan kelasnya sebelum mulai pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita yang sekarang, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku, ibu mau tanya dulu nih, masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Pelajarannya tentang apa yuk? Kita pedoman hidupku. Alkitab pedoman hidupku. Boleh ada yang berpendapat maksudnya pedoman hidup itu apa ya? Seperti arahan dalam hidup sehari-hari pada masalah dia menjadi arahan kita. Oke, Alkitab itu dikatakan pedoman menjadi arahan, petunjuk ya, dan alarm dalam hidup kita. Oke, kalau begitu kita akan belajar untuk materi selanjutnya. Oke. Karena kalian sudah fokus, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Ini dia nilai-nilai, sama-sama yuk kita baca 1 dan 3. Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nah, nanti salah seorang kalian boleh siap-siap nanti buka ayat Alkitabnya ya, di dalam Galatia 5:22. Nah, mereka boleh siap-siap sambil dibuka. Nah, anak-anak, sebelum kita nanti untuk lebih lanjut membahas pembelajaran ini nih tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama mengidentifikasi makna buah roh yang nanti akan dibacakan oleh kalian dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Berikutnya nanti setelah kalian belajar, kalian bisa membedakan nih bagaimana sih gaya hidup atau pola hidup orang yang menurut roh dan menurut daging. Menurut daging itu artinya hidup dalam dosa ya, atau hidup dalam kegelapan. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, nanti kalian bisa merefleksikan atau menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat, gitu ya. Nah, sebelumnya ibu akan bertanya dulu nih, bertanya ya.
Yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Menurut kalian, apa sih kebiasaan baik yang membuat kalian pernah disukai oleh orang lain? Kebiasaan baik. Ya, boleh jawab mereka? Membantu teman kalau yang nggak paham atau pelajaran. Ya, membantu teman. Itu salah satu adalah perbuatan baik ketika kita membantu teman. Tapi jangan satu ulangan ya. Kalau membantu teman saat dia tidak memahami materi di luar ulangan boleh. Itu salah satu perbuatan baik. Nah, terus kita kan hari ini membahas tentang makna buah roh. Menurut kalian siapa yang bisa jawab lagi? Mengapa sih kita terutama kalian nih anak-anak masih SMP kelas 7, mengapa sih penting kita harus hidup menurut buah-buah roh? Kenapa ya? Kenapa penting? Boleh jawab? Kenapa penting? Kenapa kita harus hidup dalam buah-buah roh? Atau hidup menurut sesuai aturan-aturan buah-buah roh, atau hidup sesuai dengan tatanan hidup nilai-nilai Kristen? Kenapa penting? Ayo, sana lupa. Ya. Karena membangun perhubungan dengan Tuhan. Oke, supaya dengan kita hidup di dalam roh, khususnya dalam buah-buah roh, kita tuh selalu katanya membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, punya koneksi. Jadi kita terhubung sehingga kita tidak mudah terpengaruh pada hal-hal perbuatan yang negatif. Kebiasaan yang baik itu banyak ya anak-anak ya. Tentu kalian semua sudah pernah melakukannya saat kita di rumah. Apa yang bisa kamu lakukan di rumah untuk melakukan hal yang baik? Membantu orang tua Dalam mengerjakan sesuatu. yang pernah kamu lakukan? Bersih-bersih membantu mama. Ya, bersih-bersih rumah itu mengurangi kesibukan orang tua capek bekerja, kalian sebagai remaja membantu, itu salah satu perbuatan baik. Itu termasuk nilai-nilai Kristiani, ya. Lalu juga itu menjadi pegangan hidup kita. Nah, di dalam Alkitab sudah diberikan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dia harus tanda-tandanya hidup dalam roh. Nah, hidup dalam roh itu apa? Nah, di dalam kitab Galatia coba nanti salah seorang kalian baca yuk secara cepat. Galatia 5 pasal 5 ayat 22. Yuk, siapa? Yuk baca yang keras ya. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal itu. Ya. Jadi ada berapa ya buah rohnya tadi? Ada 9. Oke, siapa yang di sini ada ibu buat buah-buah roh ya. Nah, kira-kira kalian boleh nanti buah-buah roh mana yang pernah sudah kalian lakukan. Nah, kalian boleh milih maju ke depan, ditempel ya. Nanti kalian ceritakan singkat nih, buah-buah roh apa yang pernah sudah kalian terapkan di rumah atau di sekolah. Menurut pengalamannya, ayo cepat, ayo. Boleh langsung ditempel. Nah, kasih. Oke. Pernah ya melakukan buah-buah roh yang namanya kasih? Oke, kasih. Nah, boleh diceritakan singkat sayang? Kasih itu apa, bukti kasih yang pernah kamu lakukan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Biasa membantu teman-teman yang belum paham materi pelajarannya, apalagi kalau pelajaran IPA atau bahasa Inggris, mereka tuh biasanya sering nggak paham, jadi aku ajarin. Nah, itu kalau di sekolah. Kalau di rumah? Kalau di rumah bisa cuci piring. Cuci piring, tepuk tangan dulu dong. Ya, sudah melakukan buah roh kasih. Yang lainnya yuk, cepet. Ayo cepet. Ayo Pani cepet. Ayo. Nih
Waro, apa yang sudah kamu lakukan dari 9 tadi ya? Kesabaran. Kesabaran. Boleh ditempel? Nah, boleh lebih dari 1 ya? Boleh lebih dari 1. Ayo. Iya, ya cepat. Oke, kesabaran. Boleh diceritakan singkat ya. Nah, kesabarannya contohnya seperti apa sih, Tanya? Kesabaran itu menghadap teman yang susah memahami pelajaran, dan kalau kita jelasinnya itu dia susah banget memahami pelajarannya. Oke, sabar. Apa ya, temennya tuh kayaknya maaf ya. Maaf ya. Tapi bersabar terus menuntun ya. Oke, baik. Tepuk tangan juga ya Mbak Fani. Nah, selanjutnya yuk, cepet yuk. Nah, kalian boleh ini dong, boleh buka-bukain ya biar kalian mengingat ada 9 buah roh. Nah, kebaikan. Tanya, boleh kamu ceritakan singkat kebaikan apa yang pernah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tadi sudah, di sekolah, atau mungkin di masyarakat? Kebaikan itu kita bisa membantu orang yang kesusahan, kayak seperti baju kita yang masih layak dipakai, kita kasih ke orang lain untuk yang orang membutuhkan. Oke, luar biasa ya. Kalian ternyata kita belajar tentang nilai-nilai Kristiani, kenyataannya kalian sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat lagi, ada berapa buah roh? 9. Ada 9. Menurut kalian, buah roh mana sih yang paling sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, dari situ. Apa? Kesetiaan. Kesetiaan. Contohnya kesetiaan apa yang sulit kalian lakukan? Setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, kenyataannya apa? Kalian suka ingkar janji gitu? Iya. Oke. Jadi ini sengaja dibuatkan dalam bentuk buah. Ini kayak bukan berarti kalau kita hidup dalam roh, hidup kita jadi stroberi dong, nggak begitu ya. Artinya itu analoginya ya. Buah ini bisa dirasakan, dinikmati oleh orang lain ketika kita hidup di dalam roh, hidup dekat dengan Tuhan. Nilai-nilai Kristiani yang ada dalam hidup kita terpancar sehingga bisa dirasakan oleh orang lain. Kasih, kebaikan, ya, sukacita. Nah, nanti kita akan belajar makna satu persatu nih. Maksudnya sukacita apa ya? Nah, ini kita akan belajar maknanya apa ya, biar lebih cepat ya. Contohnya kasih. Kasih yang di sini yang dijelaskan dalam buah roh itu, kasih itu artinya kasih yang tulus, cinta yang tulus tanpa pamrih, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajarkan mengasihi. Nah, kasih Tuhan Yesus itu sangat besar, disebut dengan kasih agape, kasih tanpa batas. Kalau kasih manusia terbatas, dan seringkali kasih kita itu tidak tulus. Nah, di dalam buah-buah roh ini maksudnya kasih yang tulus. Itu maknanya ya, kasih dan cinta yang tulus kepada sesama, tanpa harus melihat latar belakang, tanpa harus melihat dia sesuku seagama, tidak, dengan tulus. Terus sukacita. Buah roh yang kedua sukacita. Sukacita di sini adalah sukacita yang muncul karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, ada roh Allah. Jadi kalau orang bersukacita misalkan karena dapat ujian, nilai ujian tinggi, dapat ranking, dapat kejuaraan, nah itu kita bisa bersukacita. Tapi sukacita yang dimaksud buah roh ini adalah sukacita karena Kristus ada dalam hidup kita, menyelamatkan kita, sehingga kita bisa bersukacita. Bersukacita karena Tuhan. Lalu damai sejahtera, hati kita tentram karena roh Tuhan ada di dalam hati kita. Lalu juga kesabaran. Sabar itu susah nggak sih melakukannya? Sabar itu sulit nggak melakukannya? Sulit bukan berarti tidak bisa. Nah, nggak gampang apalagi untuk ngantri. Susah banget ya kalau ngantri. Lalu kebaikan. Kebaikan itu adalah suatu tindakan positif yang kita lakukan membantu sesama, yang berarti buat sesama. Nah, kebaikan itu juga harus tulus ya. Jadi kebaikan itu betul-betul kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia baik kepada semua orang, siapapun. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, yang baik kepada semua orang.
Lalu kesetiaan. Nah, kalian sebagai pelajar ya, setia itu nggak mudah, apalagi setia untuk mengerjakan tugas, setia mengerjakan PR. Aduh, rata-rata dianggap apa tuh kalau ada tugas, dianggap apa yuk? Dikerjakan saat ada deadline-nya aja bu. Kadang pakai meta AI atau Nah, karena tidak sabar, tidak mau proses. Nah, kita itu diajarkan hidup menurut buah-buah roh, nilai-nilai Kristiani. Kita harus sabar, harus ada proses. Jangan salah jadi apa, prok jadi deh. Nah, zaman now kan maunya baca buku malas, karena nggak sabar, udah lewat AI aja. AI, apa yang dimaksud dengan ini? Nah, kita harus sabar. Terlebih sabar kita akan apa yang kita alami, yang Tuhan izinkan, kita harus sabar. Ya, harus sabar, nggak boleh cepat marah dan emosi. Lalu yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, di zaman yang sekarang kalian sebagai remaja Kristiani, buah roh yang namanya penguasaan diri itu sangat penting agar kalian bisa mengendalikan emosi, mengendalikan apa lagi? Emosi, amarah, mengendalikan apa? Agar tidak terpengaruh negatif. Apalagi dengan kalian bisa menguasai diri, jadi dengan kalian memiliki buah-buah roh penguasaan diri, jadi kalian bisa apa dalam menghadapi zaman ini? Untuk melakukan sesuatu yang buruk. Tidak terseret dalam godaan-godaan yang hal-hal sikap perbuatan yang buruk. Nah, gitu anak-anak. Memang ini tidak mudah, tetapi firman Tuhan memerintahkan kita kalau sebagai ini kan analogi nih, kasih pohon. Kita harus bertumbuh, tidak hanya bertumbuh, harus berbuah, dan buahnya ini harus bisa dinikmati oleh orang lain melalui sikap, perbuatan, dan tindakan kita. Jadi jangan sampai kita udah hidup di dalam Tuhan, perilaku kita hidup menurut daging. Coba dibaca oleh Greta lagi deh. Nih bacaan kita Galatia 5. Ini aja yang di slide-nya aja dibaca. Ya. Oke, bacaannya Galatia 5 ayat 19 ini disingkatnya aja ya, menggambarkan perilaku hidup menurut daging. Nah, perilaku menurut daging itu artinya hidup menurut dosa. Contoh perbuatan dosa, yuk. Perbuatan dosa itu tidak jujur kepada guru atau orang tua. Oh, tidak jujur, kebohongan, suka bohong, mencuri, terus masih banyak. Mabok-mabokan, rokok, nah banyak ya, iri hati. Oh, ada lagi, tidak setia pada Tuhan. Tidak setia pada Tuhan. Nah, kita suka ngegosip, masih suka berantem. Nah, hal-hal ini adalah perbuatan daging. Nah, ini tidak boleh ada di dalam hidup kita. Kita nanti nggak bertumbuh. Kita diperintahkan untuk hidup di dalam roh. Ya, kalau orang yang hidup menurut daging ini ada ciri-cirinya nih. Suka marah, baru dilihat wajahnya, apa lo? Baru dipanggil namanya, apa berisik? Nah, cepat marah, suka iri hati, dan juga kadang sombong. Itu ciri-cirinya kalau hidup menurut daging. Kalau kita semua sudah hidup dalam roh, amin? Amin. Yang gue ya. Nah, apa yang kalian lakukan, langkah-langkah praktis apa yang kalian lakukan nih? Jadi tips agar kita bisa hidup dalam roh yang kita lakukan adalah rajin berdoa, terus bisa mengendalikan diri, terus kita hidup berkomunitas dengan orang-orang yang beriman. Jadi ya, ini nanti kita akan lanjutkan di kelas berikutnya di hari besok ya. Nah, besok pertemuan kita berikutnya. Tapi sebelum nanti kita akhiri, Ibu akan kasih kalian penugasan, boleh ya? Nah, di sini kalian boleh nih kertasnya.
Ibu kasih soalnya ya. Nanti kalian maju ke depan. Oke. Jadi kita kan kalian sudah belajar dong tadi dari 9 buah roh. Sekali lagi infokan nanti panitia Saya hidup menurut roh ya. Yang kalian harus lakukan adalah supaya kalian hidup menurut roh. Baca yang pertama adalah Korintus 35. yang kedua Di sana. Pada saatnya kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Sebelumnya yuk Ibu mengajak kita berdoa bersama. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kami sudah belajar tentang nilai-nilai Kristiani pegangan hidup kami. Biarlah kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Sekarang kami mau pulang, Tuhan sertai jagain kami hingga kami tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.